Terima uang damai Rp100 juta, kabar terbaru wanita dianiaya Syukri Zen anggota DPRD Palembang saat antrean di SPBU. Syukri Zen oknum DPRD Palembang saat ini menjadi terdakwa dan baru saja menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Sidang digelar secara virtual dengan majelis hakim yang diketuai Agus Arianto SHMH. Majelis hakim langsung menyatukan agenda pembacaan dakwaan serta mendengar keterangan korban, saksi dan terdakwa sekaligus pada sidang perdana ini. Terungkap pula di persidangan, antara korban dan terdakwa sebelumnya sudah ada kesepakatan damai hitam di atas putih. Korban juga menerima uang kompensasi sebesar Rp100 juta sebagai permintaan maaf. Hakim lantas menanyakan bentuk kompensasi guna mempertegas apa yang sudah diterima korban. Korban membenarkan telah menerima uang tunai sebesar Rp100 juta dan membuat surat perdamaian dengan terdakwa. Meski telah mendapat maaf dari korban, namun nyatanya kasus penganiayaan viral yang menjerat Syukri Zen tetap berlanjut ke meja hijau. Menurut Juwita, tindak penganiayaan itu terjadi ketika Syukri Zen hendak menyalip mobil yang dikendarai ibunya, Nurmala Dewi. Mereka sama-sama hendak membeli BBM di SPBU Demang Lebar Daun. Cekcok makin tak terhindar manakala Syukri Zen juga mengumpat dengan kata-kata kasar. Emosi itu lalu berlanjut sampai ke tindak penganiayaan yang menyebabkan dirinya mengalami luka. Hakim lalu merinci luka dan lebam yang dialami Tata akibat tindak penganiayaan itu. Di antaranya di lengan kanan, jari manis dan bibir atas sebelah kiri. Kata Juwita, dirinya langsung melakukan visum setelah mengalami tindak penganiayaan oleh Syukri Zen. Kemudian hakim makin mempertegas kondisi Tata setelah mengalami penganiayaan. Selain mendengar keterangan Juwita yang merupakan korban, hakim juga turut mendengar keterangan saksi yakni Nurmala Dewi ibu Tata serta Thomas Yohanes, rekan terdakwa. Pada saat itu Thomas Yohanes berada di kursi belakang mobil yang dikendarai Syukri Zen dan istri anggota dewan tersebut duduk di sebelah suaminya. Menurut Thomas, ketika itu Syukri Zen hendak masuk ke antrean pengisian Pertamax. Namun jalur itu harus dilalui dengan melewati celah antrean panjang kendaraan yang sedang mengantre Pertalite. Disitulah terjadi cekcok yang berujung pemukulan terhadap korban. Kata Thomas, pemukulan itu terjadi lantaran Syukri Zen kesal kendaraannya terus difoto oleh korban. Padahal sebelumnya, Syukri Zen sudah masuk kembali ke dalam mobil setelah terlibat cekcok. Pernyataan itu diamini oleh terdakwa Syukri Zen yang juga langsung diminta keterangan oleh majelis hakim. Kata anggota DPRD Palembang ini, dirinya semakin tersulut emosi setelah melihat korban sampai 3 kali membuat video dan memfoto mobilnya. Atas perbuatan itu, dia mengaku sangat menyesal dan meminta maaf kepada semua pihak. Tak hanya kepada korban namun juga kepada masyarakat, sebab tindakannya yang tak bisa menjadi contoh baik sebagaimana mestinya sikap seorang anggota dewan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.